Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, perkenalkan nama saya Jauhar, dengan NIM 24540566 TK 613 dari kelompok 6. Nah, di sini saya akan menjelaskan soal nomor satu, yaitu dengan kode 7-70. Pertama, mari kita baca terlebih dahulu soalnya. Gambarlah shear dan moment diagram for the beam di bawah ini. Pertama, sebelum kita menggambar diagramnya, tentu kita harus mengetahui support reaction daripada beam ini. Nah, untuk mengetahui support reaction ini, kita sebenarnya bisa dengan melakukan banyak cara. Tapi kali ini saya akan lebih menyarankan untuk menggunakan cara sebagai berikut. Jadi yang pertama, kita dapat dengan menentukan sigma momen sama dengan 0 di titik A. Sebenarnya ini bebas, kita juga bisa meletakkan sigma momen di titik B, akan tetapi mengapa saya lebih mengedepankan sigma momen di titik A, karena di titik A ini dia memiliki dua gaya, yaitu yang bekerja secara horizontal dan juga vertikal. Oleh karena itu, jika kita menerapkan sigma momen di titik A, maka kita bisa dengan bahasa lainnya adalah mengabaikan dua gaya sekaligus. Nah, kalau kita menggunakan sigma momen di titik B, maka kita hanya bisa mengabaikan nilai dari BY, tetapi ada dua variabel yang belum kita ketahui, yaitu AX dan juga AY. Oleh karena itu, pertama kita tentukan terlebih dahulu sigma momen di titik A, sehingga hanya BY variabel yang tidak diketahui. Sehingga kita peroleh 800. Karena kenapa dia minus? Karena kalau kita taruh poros di sini, kemudian kita bentangkan sebuah pelang di sini, kemudian dia menerima gaya dari atas, maka pelang ini akan berputar searah jarum jam, di mana searah jarum jam ini berarti dia bernilai negatif. Kemudian dikali dengan 1 karena jaraknya adalah 1 meter. Selanjutnya, dia juga memiliki momen di tengah-tengah sebesar 1.200 Newton meter. Kenapa 1.200 Newton meter ini tidak perlu dikali dengan meternya? Karena kita bisa amati bahwa satuannya di sini sudah Newton meter. Sedangkan dia hanya Newton, oleh karena itu kita perlu mengalihkannya dengan jaraknya. Dan di sini dia memiliki searah jarum jam, oleh karena itu dia juga bernilai negatif. Kemudian di sini ada gaya 600 Newton. Nah, gaya 600 Newton ini sama halnya dengan 800 Newton. Kalau kita bentangkan sebuah pelang di sini dengan poros di sini, maka 600 Newton ini akan membawa pelang tersebut bergerak searah jarum jam. Oleh karena itu, dia itu negatif dan jaraknya dari titik A ke titik 600 Newton ini adalah 3 meter. Oleh karena itu, kita kalikan dengan 3 meter. Kemudian BY, dia positif karena gaya BY ini membawa pelang tersebut bergerak berlawanan dengan arah jarum jam. Oleh karena itu, dia positif. Dan kita kalikan dengan 4 sesuai jaraknya adalah 4. Kemudian kita eksekusi dan kita peroleh BY adalah 950 Newton. Oke. Nah, selanjutnya kita telah mengetahui BY. Sebenarnya kita juga bisa menerapkan sigma momen di B, tapi akan lebih praktis kalau kita melakukan sigma gaya di sumbu vertikal atau di sumbu Y. Jadi kita langsung saja sigma F sama dengan 0. Kemudian kita masukkan data-datanya. Jika gaya mengarah ke atas maka positif, jika mengarah ke bawah dia negatif. AY dan BY ke atas maka keduanya positif, sedangkan 800 dan 600 Newton mengarah ke bawah, maka oleh karena itu dia negatif. Kita eksekusi dan kita peroleh AY adalah 450 Newton. Dan sigma Fx-nya karena dia adalah satu-satunya gaya di sini, maka AX adalah 0. Selanjutnya, kita akan membagi BIM ini menjadi beberapa segmentasi. Nah, pembagian segmentasi ini berdasarkan gaya yang bekerja pada BIM tersebut. Jadi kalau kita amati di BIM ini, kita bisa langsung notice kalau sebenarnya terdapat
empat pembagian pada BIM ini, yaitu antara 0 sampai 1, kemudian 1 sampai 2, 2 sampai 3, dan 3 sampai 4. Nah, pertama kita analisis dari eh, bagian 0 sampai 1. Sehingga kita cut bendanya di sini. Kita peroleh V mengarah ke bawah, kemudian gaya normal, dan juga sigma M yang mengarah ke sini. Mengapa sigma M-nya mengarah ke sini? Karena momen yang positif itu adalah momen yang cenderung membuat sebuah cekungan. Kemudian V mengarah ke bawah karena dia itu bernilai positif apabila dia cenderung membuat gerakan yang searah jarum jam. Jadi kalau kita bayangkan V di sini dan juga sebaliknya misalnya ada lagi V di sini, maka supaya dia bergerak searah jarum jam, maka di sini harus ke bawah, yang di sini harus positif. Kurang lebih seperti itu. Kemudian gaya normal ini dia eh, bertolak bertolak belakang dengan gaya normal yang satunya. Jadi sebenarnya ada dua gaya normal di sini dan juga di sini. Nah, kita langsung saja menganalisisnya. Pertama, kita gunakan sigma FY sama dengan 0, di mana hanya terdapat dua gaya, yaitu 450, yang ke atas maka dia positif, dan V yang negatif, sehingga V-nya kita peroleh 450 Newton. Kemudian sigma momennya kita hitung dari sini, dan kita belum tahu ya jaraknya ini berapa, kita asumsikan sebagai X, maka sigma momennya adalah min 450 dikali X. 450 bernilai negatif karena seperti yang saya jelaskan di awal, di mana dia ini cenderung membawa pelang ini bergerak searah jarum jam. Oleh karena itu dia negatif dan M-nya positif. Nah, karena itu kita peroleh M-nya 450 X. Nah, kita amati V 450 Newton dan M 450 X. Kalau digambarkan, V-nya adalah seperti ini. 450 sampai dengan titik 1 meter. Kemudian 450 X jika digambarkan dalam sebuah grafik di mana X mendatar dan M adalah vertikal, maka dia akan membentuk garis linear seperti ini. Nah, kita lanjutkan terlebih dahulu dari titik 1 sampai titik 2. Nah, dari titik 1 sampai titik 2, kita sekarang mendapatkan inputan baru, yaitu 800 Newton. Nah, sama seperti cara di awal, kita langsung saja sigma F sama dengan 0, yang ke atas positif, yang ke bawah negatif, kita eksekusi, seret, 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 V adalah min 350 Newton. Dan kemudian sigma momen sama dengan 0. Kita langsung saja mendata apa saja gaya yang bekerja. Di sini 450 Newton X bernilai negatif karena dia bergerak searah jarum jam. Kemudian 800 Newton dengan jaraknya X di min 1. Dan dia positif karena dia bergerak berlawanan arah jarum jam. Dan M-nya positif, kita langsung eksekusi sehingga kita peroleh M sama dengan 800 min 350 X. Nah, kita peroleh V dan M, kita gambarkan. Nah, jadi dari titik 1 sampai titik 2, kita bisa amati ya bahwa V-nya adalah minus 350 Newton. Jadi, meskipun di sini tidak ada tanda negatifnya, tapi kita bisa tahu bahwa di sini itu titik 0 ya, karena dia batasnya, sehingga ke bawah dia negatif. Dan ini persamaan eh, berikut 800 min 350 X. Kemudian dari titik kedua sampai titik ketiga, kita mendapatkan inputan baru, yaitu momen di sini. Tapi kalau kita amati tidak ada perubahan dalam gayanya ya. Oleh karena itu, kalau kita eksekusi, V-nya akan tetap sama, tetapi terdapat perubahan di sigma momennya, di mana terdapat min 1200, karena dia bergerak searah jarum jam. Kita eksekusi, kita peroleh M 2000 min 350 X.
Nah, kita langsung aplikasikan saja. Karena dia tetap sama, maka 2 sampai 3 ini dia nilai V-nya akan tetap sama yaitu min 350. Nah, seperti yang saya jelaskan di awal, karena kita pasti sudah tahu ya bahwa nolnya di sini, nah aku otomatis yang di bawah nol ini bernilai negatif. Kemudian persamaan 2000 min 350x ini, kalau kita gambarkan dalam sebuah grafik, dia itu grafiknya seperti ini. Jadi dia tiba-tiba naik ke atas. Selanjutnya, di bagian terakhir yaitu dari titik 3 sampai titik 4. Di sini seperti ini. Di V, dalam menghitung V-nya kita mendapatkan inputan baru yaitu 600 Newton. Dia mengarah ke bawah dan dia cenderung bergerak searah jarum jam. Nah, karena itu kita jadikan dia, maaf. Jadi di sini, oke, oh ya, oke. Jadi ini sudah dibalik sekaligus. Jadinya dia yang 450 ini seharusnya negatif, tapi di sini dia positif. Oh enggak, mohon maaf. Jadi ini analisisnya berdasarkan sigma FY, jadi yang ke atas positif, yang ke bawah negatif. Sehingga kita langsung eksekusi, V-nya adalah min 950 Newton. Kemudian sigma momen sama dengan 0. Kurang lebih caranya sama seperti yang saya jelaskan. M, karena dia berlawanan arah jarum jam, maka dia positif. Dan dia negatif kali X 800 kali X min 1 min 1200 dan plus 600 dalam kurung X min 3 karena dia jaraknya kan 3 ya kalau dia penting X min 3. Nah, untuk plus minusnya ini seperti yang saya jelaskan di awal. Jadi apabila dia cenderung membuat gerakan searah jarum jam maka dia negatif, kalau berlawanan dia positif. Kita langsung eksekusi, kita peroleh persamaan M-nya min 950X ditambah 3800. Kita terapkan pada grafiknya. Nah, di sini kan kita peroleh bahwa V-nya min 950N, ya kan? Jadi dia di sini mengalami penurunan yang sangat signifikan. Langsung turun sedemikian banyaknya. Kemudian untuk grafik min 950 plus 3800 kalau kita jadikan dalam bentuk grafik itu seperti ini. Kurang lebih seperti ini. Oke. Oke, kurang lebih seperti itu. Penjelasannya saya rasa sudah cukup lengkap. Di sini saya juga berikan rangkumannya dari 0 ke 1, 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, dan ini support reaction-nya. Dan semua nilai-nilai ini, jika kita plottingkan dalam sebuah grafik, hasilnya seperti ini. Dan perhitungannya saya rasa sudah sangat jelas. Baik, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.